Sistem Super Devouring. Bab 1, Perjalanan Waktu. Cepatlah datang, Tuan Muda bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya, cepatlah datang. Ketika Yesuan terbangun, dia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur besar. Aku merasa pusing. Yesuan duduk. Pada saat ini, rasa sakit yang hebat di pergelangan tangannya membuatnya mengerutkan kening. Dia mengamati dengan seksama dan melihat pergelangan tangan kirinya telah dililit seperti pangsit. Sial, apa ini? Yesuan sedikit bingung, tetapi dia bisa merasakan pergelangan tangan kirinya terluka. Namun, pada saat berikutnya, matanya tiba-tiba terbuka lebar, dan dia merasa bahwa tiba-tiba ada banyak hal di kepalanya, yang merupakan kenangan. Kekaisaran Suanyang, Kabupaten Nanlin, Kota Lianyun, Yesuan, Tuan Muda dari keluarga Ye. Kenangan ini merangsang otaknya, membuatnya menggertakkan gigi dan menjerit keras dari tenggorokannya. Setelah beberapa lama, urat biru di dahinya akhirnya menghilang. Apa yang terjadi? Apakah aku telah melakukan perjalanan waktu? Yesuan merasakan kenangan itu dalam benaknya, dan buru-buru turun dari tempat tidur untuk melihat ke cermin. Ia menemukan bahwa pemilik tubuh ini tampak persis seperti dirinya, bahkan endapan melanin yang disebabkan oleh paparan sinar matahari pun sama. Dia samar-samar ingat apa yang terjadi sebelum dia melakukan perjalanan melintasi waktu. Saat itu, ia sedang membaca novel di situs web bernama e-reader. Lampu di langit-langit tiba-tiba mulai berkedip-kedip, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi dalam sebuah film. Tetapi, apa yang terjadi sesaat kemudian masih segar dalam ingatannya. Lampu di langit-langit tiba-tiba padam, dan kemudian monitor 30 inci di depannya, yang telah dibelinya dengan harga tinggi, mulai bergemuruh seperti penyedot debu, menyedot benda-benda di dalamnya. Ember mie instan, mouse, keyboard, ponsel semuanya tersedot ke monitor. Pada akhirnya, bahkan Yesuan pun tak luput. Ia dapat mendengar dengan jelas suara mendesis arus listrik yang amat keras. Benarkah aku telah melakukan perjalanan melintasi waktu, ataukah aku sedang bermimpi? Yesuan sedikit tidak yakin. Tepat saat dia hendak mencubit dirinya sendiri untuk melihat apakah dia sedang bermimpi, dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di luar pintu, diikuti oleh sosok mungil yang muncul dengan cepat. Tuan, Anda sudah bangun. Orang yang berbicara itu adalah seorang gadis yang berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Dia tinggi dan ramping, dengan wajah yang begitu halus, seolah-olah terlahir alami. Begitu Yesuan berbalik, sebuah kenangan segera muncul di benaknya. Ini adalah pembantu pribadinya, Liuer. Sebelum Yesuan sempat berbicara, dia tiba-tiba merasakan perutnya seperti ditusuk oleh ribuan jarum. Rasa sakitnya begitu tiba-tiba hingga dia hampir pingsan. Sekarang, Yesuan dapat yakin bahwa dia pasti telah melakukan perjalanan melintasi waktu. Ah! Yesuan berteriak. Guru, cepatlah berbaring. Melihat ini, Liuer bergegas maju dan membantunya ke tepi tempat tidur, sambil berkata, Guru, dantian Anda rusak, dan kultivasi Anda hilang sama sekali. Lebih baik Anda beristirahat di tempat tidur sebentar. Apa? Dantian Anda rusak, dan kultivasi Anda hilang sama sekali. Yesuan sedikit terkejut. Setelah merasakannya dengan cermat, dia menemukan bahwa dia telah memperoleh kemampuan penglihatan internal. Dia merasakan dantiannya kosong dan ada rasa kosong yang aneh di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Aku melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu dan menjadi orang miskin dengan dantian yang hancur. Apa gunanya aku melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu? Yesuan tidak berdaya. Namun, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang berbeda dalam dantiannya yang rusak, yaitu bola emas. Kesenjangan di dantianku sama besarnya dengan bola emas ini. Apakah kau yang menyebabkan aku kehilangan semua kultivasiku? Yesuan langsung mengerti, tetapi meskipun dia telah membaca banyak novel fantasi, dia tidak dapat menemukan informasi yang relevan. Apa bola emas ini? Dia mulai mengingat. 3 hari yang lalu, pria malang Yesuan yang digantikan sedang berlatih tinju di gunung belakang keluarga Ye dan secara tidak sengaja mengambil bola emas. Kemudian, bola emas itu langsung masuk ke dalam dantiannya, menciptakan lubang di dalamnya, menyebabkan kekuatan spiritualnya bocor keluar dan tidak dapat mengembun. Ketika kekuatan spiritual habis,
seseorang dapat berlatih seni bela diri untuk memulihkannya. Selain dantian, prajurit juga dapat menyembunyikan kekuatan spiritual di berbagai meridian. Namun, bola emas ini tidak hanya menghancurkan dantiannya, tetapi juga menyedot semua kekuatan spiritual dan alam di tubuhnya, dan dia pun menjadi manusia biasa. Awalnya, dia adalah jenius nomor 1 di keluarga Ye. Pada usia 15 tahun, dia telah berhasil mencapai tingkat keempat seni bela diri. Hanya segelintir orang yang dapat dibandingkan dengannya. Namun, sekarang, dia tidak memiliki kekuatan spiritual dalam tubuhnya, dan mungkin bahkan tidak sebaik anak keluarga Ye. Tahukah Anda, keluarga Ye telah berlatih bela diri sejak kecil, bahkan anak berusia 10 tahun pun telah mencapai tingkat pertama bela diri. Setelah kehilangan seluruh kultivasinya, ia terus berlatih, mencoba menghentikan bola emas itu menyerap energi spiritual. Dia bahkan menghabiskan sejumlah besar harta langka, tetapi tidak ada gunanya. Setelah berita itu tersebar, seluruh kota Lianyun menjadi kacau, karena dia telah diterima oleh suatu kekuatan bernama Sekte Liyun dan menjadi murid luar. Setelah tahun baru, dia akan melapor ke Sekte Liyun. Sekte Liyun adalah sekte kuat, yang mungkin lebih kuat dari 10 kota Lianyun jika digabungkan. Alasan mengapa Sekte Liyun menerima Ye Xuan adalah karena kualifikasinya yang baik. Tapi sekarang, kultivasi Ye Xuan telah hilang sepenuhnya dan tidak dapat dipulihkan. Sekte Liyun pasti tidak menginginkan murid yang tidak berguna. Ketika mereka mengetahui bahwa kultivasi Ye Xuan telah hilang sepenuhnya dan tidak dapat dipulihkan, seluruh keluarga Ye menjadi tak bernyawa. Jika Ye Xuan memasuki Sekte Liyun, maka keluarga Ye juga akan makmur. Sayang sekali Ye Xuan telah menjadi orang yang tidak berguna. Sekarang, Ye Xuan juga tahu apa yang terjadi. Orang yang kurang beruntung sebelumnya mengalami kerusakan dantiannya akibat terkena bola emas tersebut, kemudian ia tidak kuat menahan hantaman tersebut dan bunuh diri dengan cara menggorok pergelangan tangannya. Lebih jauh lagi, dia benar-benar berhasil bunuh diri. Kemudian Ye Xuan datang dan menggantikan orang yang tidak beruntung itu. Guru, Anda baik-baik saja. Melihat Ye Xuan tidak berbicara, Liuer bertanya buru-buru. Oh, tidak apa-apa, Liuer, jangan khawatir, Tuan, saya tidak akan bunuh diri lagi. Mereka yang selamat dari bencana akan diberkati di masa depan. Ye Xuan berkata dengan serius. Mendengar Ye Xuan berkata demikian, Liuer pun ikut tersenyum gembira dan buru-buru berkata, kalau begitu tuanmu bisa beristirahat di sini, Liuer akan membuatkanmu semangkuk bubur penambah darah. Oke. Ye Xuan mengangguk. Karena kehilangan banyak darah, Ye Xuan hanya bisa berbaring di tempat tidurnya dan beristirahat selama seharian. Dia mendapatkan sesuatu pada hari ini. Pertama-tama, ia beradaptasi dengan tubuh ini, lalu ia belajar cara melakukan latihan fisik, dan kemudian ia mengumpulkan kekuatan spiritualnya. Namun, ketika kekuatan spiritual yang baru saja dipadatkan mengalir ke dantian, semuanya diserap oleh bola emas, tidak menyisakan apapun. Terlebih lagi, bahkan jika tidak diserap oleh bola emas, ia akan hancur karena hancurnya dantian. Aku tidak percaya. Konon, Ye Xuan yang malang ini adalah si jenius nomor 1 di keluarga Ye. Pamannya mengizinkannya pergi ke perbendaharaan setiap bulan untuk mendapatkan ginseng darah berusia 100 tahun. Aku akan pergi mencari satu untuk dimakan sekarang. Ye Xuan berpikir, mengenakan pakaiannya, dan berjalan keluar. Sistem Super Devouring. Bab 2, Harimau dalam masalah. Sekarang, Ye Xuan telah mengintegrasikan ingatan orang yang tidak beruntung itu, jadi dia sangat akrab dengan keluarga Ye dan tidak akan tersesat. Si pecundang ini berani keluar, dia benar-benar tidak punya malu. Benar sekali. Dia pasti telah melakukan sesuatu yang keterlaluan terhadap manusia dan dewa, yang menyebabkan hilangnya semua kultivasinya dan berubah menjadi manusia biasa. Cek-cek, sepupuku sekarang sudah memasuki dunia seni bela diri, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan spiritual. Aku khawatir dia bahkan tidak bisa mengalahkan sepupuku. Sungguh menyedihkan, dari seorang jenius nomor 1 di keluarga Ye hingga menjadi orang buangan nomor 1 di kota Lianyun. Jika aku jadi dia, aku pasti sudah membenturkan kepalaku ke dinding dan mati. Hei, bukankah dia baru saja bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya? Haha, mungkin dia tiba-tiba ingat kalau dia masih punya tunangan yang cantik, jadi dia tidak ingin mati lagi.
Beberapa anak keluarga Ye berbisik-bisik. Dalam perjalanan menuju rumah harta karun, Ye Xuan juga bertemu dengan beberapa orang, tetapi orang-orang ini semua menatapnya dengan mata aneh. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya di kota Lianyun di mana kultivasi seseorang menghilang tanpa alasan. Semua orang bertanya-tanya apakah Ye Xuan telah melakukan sesuatu yang keterlaluan dan karena itu dihukum oleh Tuhan. Meskipun keluarga Ye baru berdiri kurang dari 200 tahun, mereka masih merupakan keluarga besar di kota Lianyun. Awalnya, Ye Xuan adalah jenius nomor satu di keluarga Ye, tetapi sekarang, segalanya berbeda dari masa lalu. Ketika Ye Xuan tiba di perbendaharaan keluarga Ye, pengurus di pintu perbendaharaan menatapnya dengan jijik dan berteriak, "Ye Xuan, apa yang kamu lakukan di sini?" "Pelayan, saya ingin mendapatkan ginseng darah berusia 100 tahun." Ye Xuan sedikit tidak senang ketika mendengar pihak lain memanggil namanya, tetapi dia tidak menunjukkannya dan mengatakannya dengan enteng. Ginseng darah berusia 100 tahun. Ketika pengurus rumah tangga mendengar ini, dia memarahi, "Apakah kamu masih berpikir kamu adalah jenius nomor satu di keluarga Ye? Ginseng darah berusia 100 tahun adalah barang yang sangat berharga, sayang sekali jika menggunakannya pada orang tidak berguna sepertimu, pergilah." "Kamu." Kepala keluarga berkata bahwa aku bisa mendapatkan ginseng darah berusia 100 tahun setiap bulan. Ye Xuan membalas. "Tuan. Haha, Tuan sudah mengirim perintah kemarin, dan sekarang Anda tidak bisa menerimanya." Manajer keuangan bersikap merendahkan. Tidak bisa menerimanya lagi. Hati Ye Xuan hancur ketika mendengar berita itu. Kepala keluarga yang disebutkan oleh manajer rumah harta karun itu adalah kepala keluarga Ye, dan juga paman dari orang yang tidak beruntung itu. Ketika orang yang kurang beruntung itu masih berkultivasi, pamannya juga berusaha sekuat tenaga untuk melatihnya, dengan mengizinkannya menerima ginseng darah berusia 100 tahun setiap bulan untuk meningkatkan ki, darah, dan fisiknya. "Ya, kamu tidak bisa menerimanya. Siapa tahu besok kamu akan bunuh diri," kata manajer keuangan itu dengan dingin. "Kamu." Ye Xuan sedikit marah. Berpikir kembali ke masa lalu, manajer keuangan selalu berbicara kepadanya dengan penuh hormat saat bertemu dengannya, tetapi sekarang, dia menatapnya dengan sikap merendahkan. "Apa maksudmu dengan, kamu? Ini aturannya. Pergi, pergi," kata manajer perbendaharaan. "Bukankah masih ada pil peningkat rohani? Selama kamu adalah anggota keluarga Ye, tidak peduli apapun tingkat kultivasimu, kamu dapat menerima 3 pil peningkat rohani setiap bulan." Ye Xuan tiba-tiba teringat sesuatu. "Untunglah kau masih ingat masalah ini, tapi kepala keluarga sudah memerintahkan agar kau tidak boleh menerima pil peningkat semangat sekarang." Manajer keuangan itu mendengus dingin. "Apa? Aku tidak bisa mendapatkannya." Ye Xuan membelalakkan matanya, hampir mengira dia salah dengar. Pil peningkatan spiritual adalah sejenis pil yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual. Satu pil peningkatan spiritual bernilai 100 tael, dan 3 pil bernilai 300 tael. Ginseng darah berusia 100 tahun yang diterima Ye Xuan sebelumnya berharga 100.000 tael perak. Sekarang setelah dia kehilangan semua kultivasinya, pamannya menjadi sangat pelit, bahkan tidak memberinya 100 tael pun. Ini sama saja dengan menendang anjing saat ia terjatuh. Tidak, ini menambah hinaan atas cederanya. Ye Xuan tidak banyak bicara, hanya menggertakkan giginya. Dia benar-benar seperti seekor harimau di tanah biasa yang diganggu oleh seekor anjing. Sebelumnya, dia bisa menamparkan manajer itu dengan tamparan, tetapi sekarang, pihak lain bisa membunuhnya hanya dengan satu jari. "Saat kekuatanku pulih, aku akan memastikan kau membayarnya." Ye Xuan diam-diam mencatat dendam ini di dalam hatinya dan mengingat tatapan mata manajer itu. Namun, bila kita tidak mampu memulihkan kekuatan kita, maka semuanya akan sia-sia. Ye Xuan kembali ke kamarnya dan mulai berpikir dengan hati-hati. Namun, tidak lama kemudian, seseorang masuk ke halaman rumahnya. Setelah melihat pengunjung itu, Ye Xuan segera berteriak, "Paman. Ye Xuan, ku dengar kau pernah ke rumah harta karun." Pengunjung itu adalah paman Ye Xuan, Ye Zhang, kepala keluarga Ye saat ini. "Ya." Ye Xuan mengangguk. "Jangan salahkan pamanmu. Kultivasimu telah menurun sekarang. Akan lebih baik jika kau bisa pulih. Namun, dalam 3 hari terakhir,
kau telah menghabiskan 1 juta tael perak untuk harta karun langka, tetapi kau masih belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jadi kami memutuskan untuk tidak membiarkanmu menerima sumber daya kultivasi lagi. Ye Zhang menggelengkan kepalanya, mengungkapkan penyesalannya. Apakah kamu sudah menyerah padaku? Setelah mendengar ini, Ye Xuan merasa sedikit kesal. Aku tidak menyerah padamu, tetapi kamu tidak bisa lagi berlatih seperti sebelumnya. Jadi, saat kamu sudah sedikit pulih, berkemaslah dan bantu mengelola bisnis keluarga. Ye Zhang berkata perlahan. Baiklah, saya mengerti. Ye Xuan mengangguk. Tampaknya keluarga Ye benar-benar sudah menyerah padanya, kalau tidak Ye Zhang tidak akan memintanya untuk mengemasi barang bawaannya, karena ini berarti dia harus meninggalkan kota Lianyun. Sekarang semua orang tahu bahwa dia adalah pemboros nomor 1 di kota Lianyun. Jika dia meninggalkan kota Lianyun, itu juga akan baik untuk keluarga Ye. Seiring berjalannya waktu, orang akan melupakan masalah ini. Tepat saat Ye Xuan hendak berbalik dan masuk ke dalam rumah, Ye Zhang tiba-tiba berteriak, Ye Xuan, jangan pergi dulu, ada satu hal lagi. Paman, ada apa? Ye Xuan berbalik. Begini. Keluarga telah mengatur pernikahan untukmu sebelumnya. Yaitu, kamu bertunangan dengan Lin Suir dari keluarga Lin. Namun, setelah kamu kehilangan semua kultivasimu, keluarga Lin menjadi sedikit. Ye Zhang tidak melanjutkan. Namun Ye Xuan mengerti dan berkata, Paman, maksudmu keluarga Lin ingin membatalkan pertunangan. Ya, dan keluarga Lin sudah ada di sini, tepat di lobi, dan mereka bahkan membawa hadiah pertunangan. Ye Zhang mengangguk. Paman, aku mengerti. Aku akan pergi sekarang. Ye Xuan berkata dengan serius. Peristiwa ini sekali lagi membuktikan pepatah yang mengatakan harimau yang dalam kesulitan diganggu oleh anjing. Namun ini juga sifat manusia. Tidak ada seorang pun yang rela anak kesayangannya menikah dengan seorang yang tidak berguna, seorang yang tidak bisa mengabdi, seorang yang tidak sanggup menanggung beban hidup dan akhirnya bunuh diri dengan cara menggorok pergelangan tangannya. Di kota Lianyun bahkan beberapa petani melakukan budidaya. Meskipun mereka tidak kuat, setidaknya mereka memiliki kekuatan spiritual dalam tubuh mereka. Tetapi Ye Xuan sekarang tidak memiliki kekuatan spiritual sama sekali, dan dia takut dia bahkan tidak dapat mengalahkan pria kuat yang tidak tahu cara berlatih, apalagi para prajurit itu. Baguslah kalau kamu bisa melihatnya dengan lebih positif. Lagi pula, Lin Suir diperhatikan oleh orang kuat dari sebuah sekte dan diterima sebagai murid. Konon, orang kuat dari sekte ini jauh lebih kuat daripada orang kuat dari sekte Liyun. Ye Zhang melirik Ye Xuan. Sistem Super Devouring. Bab 33 kali lipat. Begitukah? Mata Ye Xuan berkedip. Lin Suir diterima sebagai murid oleh pria yang kuat ini. Setelah memasuki sekte tersebut, dia akan langsung menjadi murid sejati tanpa harus memulai sebagai murid luar. Statusnya bahkan lebih tinggi daripada murid batiniah. Tidak mengherankan jika keluarga Lin terburu-buru membatalkan pertunangan. Lagi pula, bahkan dengan bakat orang yang tidak beruntung itu sebelumnya, dia hanya di atas rata-rata di sekte Liyun, dan ada banyak murid yang berkultivasi lebih cepat darinya. Meskipun kualifikasi Lin Suir sedikit lebih buruk daripada pria yang tidak beruntung itu, dia pasti memiliki beberapa kualitas yang luar biasa sehingga disukai oleh orang-orang kuat sekte tersebut. Pada saat itu, Ye Xuan mengikuti Ye Zhang ke lobi. Bagaimanapun, dia telah jatuh dari orang jenius nomor 1 di keluarga Ye menjadi orang terbuang nomor 1 di kota Lianyun. Apakah dia masih takut dipermalukan karena pertunangannya dibatalkan? Saat ini, sudah ada beberapa orang yang duduk di lobi keluarga Ye. Di antara mereka, keempat tetua keluarga Ye semuanya telah tiba. Di sisi lain, hanya 2 orang yang datang dari keluarga Lin, seorang pria parubaya dan seorang pria tua. Suasana di lobi agak aneh, tidak ada suara sama sekali. Ye Xuan mengikuti Ye Zhang ke lobi dan langsung menjadi pusat perhatian, karena keluarga Lin datang hari ini hanya untuk Ye Xuan. Bagus sekali, semuanya ada di sini. Setelah Ye Xuan memasuki lobi, pria parubaya dari keluarga Lin mengangguk. Ye Xuan duduk dan kemudian matanya tertuju pada 2 orang dari keluarga Lin. Ye Xuan pernah melihat pria parubaya itu sebelumnya. Dia adalah ayah Lin Suir, Lin Ming. Adapun lelaki tua itu, tak seorang pun di keluarga Ye yang hadir mengetahui asal-usulnya,
tetapi dilihat dari pakaiannya, dia jelas bukan seorang pelayan, karena dia duduk di sebelah Lin Ming. Sebelum Ye Xuan duduk, Lin Ming berkata lagi, "Saudara Ye, saya yakin Anda sudah tahu tujuan kunjungan kami hari ini. Ini adalah hadiah pertunangan yang dikirim keluarga Ye Anda kepada keluarga Lin saya hari itu." "Kakak Lin, aku tahu." Ye Zhang mengangguk. "Kalau begitu, Saudara Ye, kau." Lin Ming terdiam sejenak dan tidak melanjutkan perkataannya. Ye Zhang pun langsung mengerti, lalu segera menatap Ye Xuan dan berkata, "Ye Xuan, batalkan pertunanganmu." "Oke." Tanpa berkata apa-apa, Ye Xuan mengeluarkan selembar kertas dari tangannya, yang merupakan bukti pertunangan antara dia dan Lin Suir. Melihat pertunangan itu, mata Lin Ming berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, "Keponakanku tersayang, kamu sangat murah hati. Selama kamu membatalkan pertunangan ini, hadiah pertunangan akan dikembalikan ke keluarga Yemu." Ye Xuan menatapnya, lalu melirik Lin Suir dan berkata, "Aku bisa membatalkan pertunangan ini, tapi..." "Tapi apa?" Lin Ming mengangkat alisnya. Dia berpikir, mungkinkah Ye Xuan memiliki persyaratan lain. Pernikahan ini diusulkan oleh keluarga Linmu, dan baru sebulan berlalu sejak saat itu. Bukannya tidak mungkin untuk membatalkannya, tapi aku ingat sepertinya ada aturan untuk membatalkan pertunangan. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa Lin Ming seharusnya mengerti. Mendengar ini, semua orang yang hadir mengerutkan kening. "Keponakan, apakah maksudmu hadiah pertunangannya 2 kali lipat?" Ekspresi Lin Ming membeku. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku ingin 3 kali." "Apa?" Ketika suara ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. "Ye Xuan, kamu benar-benar meminta terlalu banyak." "Keponakan, apakah kamu bercanda?" Lin Ming bertanya dengan heran. "Paman Lin, apakah menurutmu aku bercanda?" Ye Xuan sedikit mengangkat sudut mulutnya dan melanjutkan, "Di kota Lianyun, hadiah pertunangan paling banyak 100.000 tael perak, dan Paman Lin, Anda harus tahu bahwa hadiah pertunangan yang disiapkan ayah saya untuk saya ketika dia meninggalkan rumah adalah 1 juta tael perak penuh. Jika Anda ingin membatalkan pernikahan ini, Anda harus membayar 3 kali lipat, jika tidak, saya tidak akan pernah setuju. Dia sudah menjadi laki-laki yang tidak berguna, jadi untuk apa dia menginginkan seorang istri? Tentu saja, budidaya itu penting. Kau..." Lin Ming tidak bisa berkata apa-apa. Memang, hadiah pertunangan yang mereka terima memang cukup mahal, 10 kali lipat dari harga normal. Namun, sekarang Ye Xuan tiba-tiba meminta pengembalian hadiah pertunangan sebanyak 3 kali lipat, yang mana berbeda. Ini adalah 3 juta tael perak, setara dengan pendapatan keluarga kecil selama 30 tahun, dan bahkan hampir melebihi pendapatan tahunan keluarga Lin. "Ye Xuan, ada apa denganmu?" Ye Zhang tiba-tiba bergegas mendekat dan bertanya dengan suara rendah. "Paman, karena keluarga Lin berani menerimanya, maka kamu harus bersiap untuk ini." Ye Xuan menjawab langsung dan dingin. "Jika kamu melakukan ini, keluarga Ye akan mengalami kesulitan." Ye Zhang mengingatkan. "Paman, jangan khawatir. Jika aku menerima hadiah pertunangan 3 kali lipat, aku pasti akan menebus bahan-bahan langka dan harta yang telah aku konsumsi akhir-akhir ini." Ye Xuan mengabaikannya dan melanjutkan. "Kamu..." Ye Zhang juga dibuat terdiam oleh Ye Xuan. Di depan, Lin Ming sedang berbicara dengan lelaki tua itu. Setelah beberapa saat, Lin Ming mengangguk dan berkata, "Baiklah, 3 kali lipat hadiah pertunangan. Keluarga Lin saya bersedia mengembalikan 3 kali lipat hadiah pertunangan." Setelah berkata demikian, dia menatap lurus ke arah kontrak pernikahan di tangan Ye Xuan. "Paman Lin, aku tidak akan membatalkan pertunangan ini sebelum aku melihat hadiah pertunangan itu dikembalikan." Ye Xuan berkata dengan jelas. "Oke." Wajah Lin Ming menjadi gelap, lalu lelaki tua itu mengubah tangan kanannya dan langsung mengeluarkan botol giok, sambil berkata, "Ini ada 2 pil pengumpul roh, masing-masing bernilai 1 juta tael perak." "Apa?" Orang-orang yang hadir terkejut lagi, tetapi mereka tidak terkejut oleh harga pil pengumpul roh, tetapi oleh metode orang tua itu. "Cincin Qiankun." Seorang tetua keluarga Ye berseru. Cincin Qiankun adalah benda yang sangat berharga. Ia dapat menyimpan segala macam benda pada ruang di dalam cincin, yang mana sangatlah praktis.
Bahkan di seluruh kota Lianyun, atau bahkan Sekte Liyun, mungkin mustahil untuk menemukan satu pun. Orang tua ini ternyata memiliki cincin Qian Kun yang sangat berharga. Siapa dia? Mungkinkah lelaki tua ini adalah orang kuat dari sekte kuat itu dan guru Lin Suir? Semua orang berpikir seperti itu dalam hati mereka, tetapi saat berikutnya, mereka secara pribadi membatalkan dugaan ini, karena jika pria kuat ini datang, Lin Suir pasti akan ada di sana juga. Oleh karena itu mereka menduga bahwa orang tua itu hanyalah pengikut orang sakti tersebut. Salah satu pengikutnya memiliki cincin Qian Kun, jadi seberapa kuatkah pria kuat itu? Ketika Yesuan melihat kemampuan lelaki tua itu, hatinya bergetar. Tiba-tiba dia merasa sedikit menyesal dan merasa harganya terlalu rendah. Namun, sekarang harganya sudah diumumkan, tidak ada gunanya menyesalinya. Pada saat itu, dia berjalan mendekat, mengambil botol giok, dan menyerahkan kontrak pernikahan di tangannya. Ledakan. Orang tua itu mengambil kontrak pernikahan, dan tiba-tiba kekuatan spiritual yang dahsyat keluar dari tangan kanannya, dan seketika menghancurkan kontrak pernikahan itu. Sekarang, Yesuan dan Lin Suir tidak memiliki hubungan sama sekali, tetapi yang pertama tidak menyesalinya. Lagi pula, dia dan Lin Suir hanya bertemu satu kali. Meskipun Lin Suir tampak seperti peri, dia tidak lebih dari sekadar sepotong kulit busuk. Kota Lianyun begitu besar dan pasti ada gadis-gadis yang dapat dibandingkan dengannya, jadi Yesuan sama sekali tidak mempedulikannya. Sistem Super Devouring. Bab 4 meninggalkan. Bolehkah aku bertanya namamu, senior? Yesuan meletakkan botol giok di tangannya dan tiba-tiba bertanya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Zhang berteriak, Yesuan, jangan kasar. Haha, kamu cukup berani, nak. Orang tua itu melirik Ye Zhang dan berkata, namaku Yujin, dan aku adalah penjaga Sekte Tianyuan. Sekte Tianyuan. Ketika nama ini terucap di telinga setiap orang yang hadir, mereka tercengang. Mereka tidak terkejut melainkan heran, karena mereka belum pernah mendengar tentang sekte ini. Orang tua itu tidak bermaksud menjelaskan dan berkata, wah, 3 kali hadiah pertunangan telah dikembalikan dan pertunangan telah dibatalkan, jadi Nona Lin Suir tidak ada hubungannya denganmu lagi. Ya, senior. Yesuan berkata dengan hormat. Anda akan tahu di masa mendatang bahwa membatalkan perjanjian ini akan sangat bermanfaat bagi Anda. Yujin berkata dengan santai. Dia tahu bahwa Yesuan tidak akan mengerti, jadi dia menambahkan, Nona Lin Suir, jika diterima sebagai murid oleh para tetua sekte Tianyuan kami, prestasi masa depan Anda akan jauh melampaui Anda. Tidak hanya itu, bahkan penguasa wilayah Anda, Sekte Liyun, saya khawatir tidak ada yang bisa menandinginya. Nona Lin Suir pasti akan memiliki banyak pelamar di masa depan. Jika mereka tahu bahwa Lin Suir bertunangan, apalagi keluarga Yemu, bahkan kota Lianyun mungkin akan hancur. Ketika suara lelaki tua itu berakhir, semua orang yang hadir menarik napas lagi. Apa sebenarnya asal-usul sekte Tianyuan ini? Mungkinkah lebih kuat dari Kekaisaran Suanyang? Baiklah, pertunangannya telah dibatalkan, dan aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Orang tua itu berdiri dan bersiap untuk pergi. Yesuan juga mengepalkan tinjunya dan berkata, selamat tinggal, senior. Haha, selamat tinggal, kita tidak akan bertemu lagi. Orang tua itu tertawa dan berkata, aku sudah mendengar tentangmu. Kultivasimu tiba-tiba hilang dan kau menjadi orang yang tidak berguna. Meskipun ada ramuan berharga di cincin Qian Kunku yang dapat membantumu pulih, ramuan ini sangat berharga. Selain itu, kualifikasimu dapat ditemukan di mana-mana di Sekte Liyun, dan di Sekte Tianyuanku, kau bahkan tidak dapat dibandingkan dengan murid-murid rendahan. Jadi, kita tidak akan bertemu lagi. Oh, senior, apakah kamu yakin? Yesuan tiba-tiba mendongak. Tentu saja aku yakin. Apakah menurutmu kau masih bisa datang ke Sekte Tianyuanku? Orang tua itu menoleh dan menatap Yesuan. Kalau begitu, silakan tunggu dan lihat saja, senior. Yesuan menyipitkan matanya. Setelah dia meminum botol pil pengumpul roh, dia mendapat firasat kuat bahwa kali ini, dia akan mampu memulihkan wilayah kekuasaannya. Karena, setelah pil pengumpul roh muncul, bola emas di dantiannya benar-benar bergetar hebat. Meskipun bakatmu tidak tinggi, kepribadianmu sesuai dengan keinginanku. Baiklah,
Jika kau bisa datang ke Sekte Tianyuan, maka aku akan menerimamu sebagai murid sejatiku. Yujin berkata dengan santai, lalu melambaikan lengan bajunya dan pergi. Ayah Lin Suir, Lin Ming juga mengikuti dari dekat, meninggalkan sekelompok eksekutif keluarga Ye yang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa lelaki tua itu begitu santai dan bahkan mulai mengobrol dengan Ye Xuan. Dengan asumsi bahwa Ye Xuan benar-benar dapat mencapai Sekte Tianyuan, maka orang tua itu akan memenuhi janjinya dan menerima Ye Xuan sebagai murid sejatinya. Namun apakah ini mungkin? Sekarang Ye Xuan tidak memiliki kultivasi sama sekali, dan bahkan jika wilayahnya dipulihkan, dia paling-paling hanya dapat memasuki Sekte Liyun. Sekte Tianyuan 100 kali lebih kuat daripada Sekte Liyun, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana letaknya, jadi mustahil bagi Ye Xuan untuk bertemu lelaki tua itu lagi. Setelah lelaki tua itu dan Lin Ming pergi, Ye Xuan berbalik dan berkata kepada Ye Zhang, "Paman, hadiah pertunangan ini dapat dianggap sebagai kompensasiku. Selain itu, jika kekuatanku tidak dapat dipulihkan, Anda pasti akan menugaskanku ke kota atau daerah lain. Daripada melakukan ini, lebih baik aku meninggalkan keluarga Ye sendirian." Meninggalkan keluarga Ye. Ye Zhang tidak bereaksi untuk beberapa saat. Ya, meninggalkan keluarga Ye berarti mulai sekarang aku, Ye Xuan, tidak akan lagi menjadi anggota keluarga Ye di kota Lianyun. Ye Xuan mengangguk. Apa katamu? Ye Zhang tiba-tiba membelalakkan matanya. Dia tidak percaya Ye Xuan benar-benar mengatakan hal seperti itu. Paman, maksudku aku ingin meninggalkan keluarga Ye. Aku mohon padamu untuk membantuku. Ye Xuan berkata dengan serius sambil mengepalkan tinjunya. Kamu. Ye Zhang menunjuk ke arah Ye Xuan dan terdiam sesaat. Sekarang Ye Xuan telah memperoleh 2 pil pengumpul roh yang berharga, dan tiba-tiba dia harus meninggalkan keluarga Ye dan memulai bisnisnya sendiri. Segala sesuatunya berkembang terlalu cepat untuk dia atasi. Oke. Sebelum Ye Zhang bisa mengatakan apapun, seorang tetua keluarga Ye berkata dengan tegas, "Saya setuju." Saya juga setuju. Karena anak ini ingin mendirikan bisnisnya sendiri, biarkan saja dia. Lagi pula sudah terlambat. Tetua lainnya juga mengangguk. Benar sekali. Kalau kita biarkan orang biasa seperti dia mengelola bisnis keluarga, saya khawatir dia tidak akan mampu menangani situasi ini. Jadi biarkan saja dia. Tetua ketiga juga setuju. Di keluarga Ye, hanya ada 5 orang yang berada di tingkat pengambilan keputusan tertinggi, yaitu Ye Zhang dan keempat tetua. Jika sesuatu yang besar terjadi, mereka juga perlu berkumpul bersama untuk berdiskusi dan kemudian memberikan suara. Sekarang setelah 3 tetua telah menyetujuinya, tidak akan ada gunanya bahkan jika Ye Zhang dan tetua lainnya menolak. Terima kasih atas dukungan dari 3 tetua klan. Mulai sekarang, aku, Ye Xuan, tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Ye di kota Lianyun. Aku akan pindah dari keluarga Ye hari ini. Ye Xuan membungkuk dan menangkupkan tinjunya kepada 3 tetua klan, lalu bergegas pergi. Pada saat ini, tetua keempat tiba-tiba berkata, anak ini bertingkah aneh, dia pikir dia tidak punya kesempatan untuk memulihkan kekuatannya. Bagaimana mungkin? Dia telah menghabiskan hampir 1 juta tael perak untuk sumber daya kultivasi dalam 3 hari terakhir, dan tidak ada tanda-tanda pemulihan. Dengan hanya 2 juta tael, bisakah dia pulih? Anak ini mungkin menyimpan dendam. Ketika kami membutuhkannya, kami melatihnya dengan keras. Sekarang setelah dia kehilangan semua kultivasinya, kami mengusirnya. Dia pasti menyimpan dendam dalam hatinya. Apakah itu berarti kita harus terus menginvestasikan uang untuk membantunya memulihkan kekuatannya? Tidak bisakah kau mendengar apa yang dimaksud senior itu? Ya, yang dimaksud senior itu adalah Ye Xuan bisa memulihkan kekuatannya, tetapi harganya sangat mahal. Harga ini bukan sesuatu yang mampu dibayar keluarga Ye kita. Sama sekali tidak mungkin melakukannya hanya dengan 2 pil pengumpul roh. Ye Zhang mendesah tak berdaya setelah mendengarkan percakapan keempat tetua itu. Ye Xuan, bagaimanapun juga, adalah keponakannya dan putra dari adik laki-lakinya. Meskipun adiknya telah meninggalkan keluarga Ye selama beberapa tahun dan belum kembali. Setelah meninggalkan lobi keluarga Ye, Ye Xuan langsung kembali ke kediamannya. Sekarang dia sudah ditinggalkan oleh keluarga Ye, dan tidak ada gunanya lagi dia tinggal di keluarga Ye. Pada saat itulah dia mulai mengemasi barang bawaannya.
Pada saat ini, sesosok tubuh yang rupawan tiba-tiba muncul. Tuan muda, mengapa Anda mengemasi barang bawaan Anda? Suara yang jernih dan indah terdengar di telinga Ye Xuan. Ketika Ye Xuan berbalik, dia menemukan Liuer berjalan masuk. Sistem Super Devouring. Bab 5 cobalah. Liuer, aku masih ingin keluar untuk mencarimu. Kamu harus berkemas dan mari kita tinggalkan keluarga Ye. Ye Xuan berkata pada Liuer. Meninggalkan keluarga Ye. Kenapa? Liuer jelas tidak bereaksi dan bertanya dengan heran. Tuan muda, saya tidak bisa berlatih sekarang karena keluarga Ye tidak menyukai saya. Liuer, apakah Anda ingin pergi bersama saya? Ye Xuan menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Liuer dibawa kembali oleh ayahnya. Saat itu, Liuer masih anak-anak dan Ye Xuan baru berusia 3 tahun. Mereka tumbuh bersama dan memiliki hubungan yang sangat dekat. Namun, Ye Xuan memperlakukan Liuer sebagai saudara perempuannya sendiri, dan Liuer melakukan hal yang sama. Setelah mendengar kata-kata Ye Xuan, Liuer juga tercengang, lalu air mata mengalir di matanya yang besar. Dia menangis dan berkata, mengapa Tuan dan yang lainnya seperti ini? Tuan muda sudah seperti ini, tetapi mereka masih mengusirnya. Ye Xuan juga tidak berdaya. Liuer sangat penurut sejak dia kecil, namun dia memiliki kekurangan kecil, yaitu suka menangis. Tanpa daya, dia berjalan mendekat, membelai rambut Liuer, dan berkata, tidak, akulah yang ingin pergi sendiri. Liuer, apakah kamu percaya padaku? Ya. Liuer mengangguk patuh. Kalau begitu, ayo kita pergi. Tuan muda berjanji bahwa mereka pasti akan memintaku untuk kembali lagi di masa depan. Ye Xuan berkata dengan serius. Tuan muda, saya percaya padamu. Liuer menyeka air matanya, menatap Ye Xuan dengan mata berkabut, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu cepatlah berkemas. Kalau mereka berubah pikiran, kita tidak akan bisa pergi. Ye Xuan dengan lembut mencubit wajah kecil Liuer dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, Liuer akan pergi sekarang. Liuer mengangguk, lalu pergi secepat kilat. Ye Xuan menatap kepergiannya dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, bergumam, kuharap 2 pil pengumpul jiwa ini berguna, kalau tidak, kita hanya bisa mengandalkan 10.000 tael ini untuk hidup selama sisa hidup kita. Dia cukup kaya sebelumnya, tetapi dia telah menghabiskan banyak perak dalam 3 hari terakhir. Saat ini, selain 2 pil pengumpul jiwa, dia hanya memiliki 10.000 tael perak tersisa. Namun, 10.000 tael perak sudah cukup bagi mereka berdua untuk menjalani kehidupan biasa. Tak lama kemudian, Liuer selesai berkemas, dan Ye Xuan tidak membawa banyak barang. Mereka berdua membawa sebuah paket dan meninggalkan keluarga Ye. Dalam perjalanan, banyak anggota keluarga Ye juga melihat mereka. Saya khawatir masalah ini akan segera menyebar. Sebelum meninggalkan keluarga Ye, Ye Xuan juga membuat beberapa rencana. Mereka sekarang memiliki 10.000 tael perak, dan menginap di penginapan biasa selama sehari tidak menghabiskan biaya lebih dari 1 tael perak. Namun, demi kenyamanan, Ye Xuan langsung membeli rumah kecil dan hanya menghabiskan 100 tael perak. Hanya ada 2 orang di antara mereka, jadi mereka tidak membutuhkan tempat yang sangat besar untuk tinggal, hanya tempat di mana mereka bisa mendapatkan tempat tinggal. Setelah itu, Ye Xuan memberi Liuer sejumlah uang perak dan memintanya keluar dan membeli beberapa keperluan. Dia tinggal di rumah, siap untuk mencoba lagi. Ye Xuan mengeluarkan botol giok pemberian Yujin, membukanya, dan seketika wangi menyegarkan tercium keluar. Pil pengumpul roh yang masing-masing bernilai 1 juta tael. Coba saya lihat efeknya. Ye Xuan menuangkan pil, lalu melemparkannya langsung ke mulutnya dan menelannya tanpa mengunyah. Sekarang dia tidak memiliki kekuatan spiritual dalam tubuhnya, jadi dia tidak dapat membantu dalam pemurnian. Ia hanya bisa menunggu pil pengumpul roh dicerna dengan sendirinya. Setelah beberapa saat, Ye Xuan merasakan arus hangat mengalir di tubuhnya, dan kemudian jejak kekuatan spiritual muncul. Pada saat itu, dia menggunakan seni bela diri keluarga Ye dan mulai memurnikan pil pengumpul roh. Kekuatan spiritual meningkat. Kali ini Ye Xuan belajar pelajarannya. Dia tidak membiarkan kekuatan spiritual mengalir ke dantiannya, tetapi malah bersirkulasi terus-menerus di dalam tubuhnya. Sebelumnya,
begitu dia memiliki kekuatan spiritual, dia segera menerimanya di dantiannya, menyebabkan kekuatan spiritual langsung diserap oleh bola emas. Sekarang, selama dia terus berlatih bela diri, dia dapat terus membangkitkan kekuatan spiritual, asalkan dia tidak berhenti. Setelah sekitar 10 menit, Yesuan merasakan sejumlah besar kekuatan spiritual beredar di tubuhnya, yang sebagian besarnya terkondensasi karena efek pil pengumpul roh. Hampir sampai, lanjutkan dan lihat seberapa banyak yang dapat kamu serap. Yesuan memperkirakan dalam pikirannya, lalu mengendalikan kekuatan spiritual, mengumpulkannya sedikit demi sedikit menuju dantiannya. Setiap pil pengumpul roh berharga lebih dari 1 juta tael perak dan sangatlah berharga. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya saat ini mungkin beberapa kali lipat lebih banyak daripada saat puncaknya. Tentu saja, kekuatan spiritual itu bukan miliknya. Itu hanyalah hasil dari pil pengumpul roh yang menyerap vitalitas langit dan bumi dan dengan cepat memadatkannya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan spiritual ini akan menghilang. Oleh karena itu, pil pengumpul jiwa umumnya digunakan untuk terobosan, dan hanya digunakan di atas tingkat ke-6 seni bela diri. Setelah 3 hari gagal terus-menerus, Yesuan telah menemukan petunjuk. Bola emas dalam dantiannya seperti lubang tanpa dasar, yang terus-menerus menyerap energi spiritual. Jadi kali ini dia ingin segera mengisi bola emas itu. 1/10. 2/10. 3 dari 10. Kekuatan spiritual dalam tubuh Yesuan terus mengalir ke dantiannya dan kemudian diserap oleh bola emas. Dia sangat gugup dan siap meminum pil pengumpul roh kedua. Namun, tepat setelah dia mengumpulkan setengah dari kekuatan spiritualnya, bola emas di dantiannya tiba-tiba bergetar. Ia bergerak, ia bergerak. Yesuan tidak bisa tenang karena bola emas ini bergetar untuk kedua kalinya dalam 3 hari. Pertama kali adalah ketika dia menerima 2 pil pengumpul roh. 6 dari 10. 7 dari 10. Ketika 70% kekuatan spiritual habis, bola emas itu bergetar lagi. 8 dari 10. 9 dari 10. Bola emas itu bergetar lagi. Yesuan merasa bersemangat. Dia mengendalikan 10% terakhir kekuatan spiritualnya dan mengirimkannya ke dantiannya. Pada saat yang sama, dia bersiap untuk segera meminum pil pemulihan jiwa yang kedua. Ketika 10% terakhir kekuatan spiritual terkumpul ke dalam dantian, tiba-tiba bola emas di dantian bergetar lagi. Kali ini tingkat getarannya adalah yang paling dahsyat sepanjang sejarah. Yesuan menjerit kesakitan. Dia merasa seolah-olah dantiannya tertusuk jarum dan terbakar. Namun, pada saat berikutnya, alisnya tiba-tiba mengendur karena dia mendapati beberapa perubahan kembali terjadi pada tubuhnya. Haha, wilayahku mulai pulih. Yesuan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Dia menahan rasa sakit dan tersenyum. Tuhan membantu mereka yang bekerja keras, dan dia akhirnya mulai memulihkan kekuatannya. Seni bela diri tingkat pertama. Seni bela diri tingkat kedua. Seni bela diri tingkat ketiga. Seni bela diri tingkat keempat. Awalnya, tingkat kekuatan Yesuan adalah seni bela diri tingkat keempat tahap awal, tetapi sekarang, dia telah melampaui ambang batas ini dan mencapai tahap tengah seni bela diri tingkat keempat. Dan masih terus meningkat. Apa yang terjadi? Kekuatanku benar-benar meningkat. Yesuan sedikit bingung dengan situasinya. Di tengah keterkejutannya, dia berhasil menembus penghalang tingkat tengah keempat seni bela diri dan mencapai puncak tingkat keempat seni bela diri. Lagi pula, kita masih berlari kencang maju.